Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G, Fisika Fluida kelas C, akan mempresentasikan mengenai salah satu penerapan dari external flow dalam marine engineering. Next. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sian Saputra dengan 3 digit NRP terakhir 097 dan rekan saya. Saya Lukman Fajar Suryana dengan NRP digit terakhir 172. Yang pertama adalah pengertian dari external flow sendiri. External flow atau aliran eksternal adalah aliran fluida yang mengalir di atas permukaan benda pusat, di benda padat, di mana fluida tidak dibatasi oleh dinding saluran. Aliran ini terjadi ketika fluida bergerak di sekitar objek yang terendam, seperti aliran udara sekitar sayap pesawat, aliran air di sekitar kapal, dan juga angin yang melewati bangunan. Next. Selanjutnya, ciri-ciri dari external flow sendiri yang pertama adalah fluida mengalir di sekitar benda padat. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan fisik di sisi luar aliran. Yang ketiga, lapisan batas atau boundary layer-nya berkembang di permukaan benda. Dan yang terakhir, sering melibatkan analisis drag atau lift. Next. Berikut merupakan perbedaan dari external flow dan juga internal flow. Dari definisinya, external flow adalah aliran fluida di sekitar benda padat yang terendam, sementara internal flow merupakan aliran fluida yang sepenuhnya dibatasi oleh dinding, baik berupa pipa maupun saluran. Untuk contohnya, external flow seperti udara yang mengalir di sekitar mobil dan juga di sayap pesawat. Kemudian untuk internal flow sendiri, contohnya adalah air yang mengalir dalam pipa maupun udara dalam saluran AC. Kemudian batasan aliran dari external flow yang pertama adalah tidak terbatas secara eksternal yang mana hanya terpengaruh oleh permukaan benda, sementara internal flow terbatas oleh dinding saluran di semua sisi. Untuk lapisan batasnya, external flow, lapisan batasnya itu berkembang di permukaan benda, sementara internal flow berkembang di dinding saluran. Untuk parameternya, untuk external flow itu berupa drag coefficient dan juga lift coefficient. Sementara untuk internal flow itu berupa pressure drop, friction factor, dan juga vektor dan juga bilangan Reynolds. Untuk jenis alirannya sendiri, untuk external flow itu bisa berupa laminar dan turbulen tergantung kecepatan dan juga viskositas. Sementara untuk internal flow itu umumnya laminar dengan Reynolds number-nya kurang dari 2.300 atau turbulen dengan Reynolds number-nya lebih dari 4.000. Next. Selanjutnya, salah satu penerapan dari external flow di marine engineering yang kami ambil yakni berupa hydrofoil. Hydrofoil sendiri merupakan sebuah struktur berbentuk sayap yang dipasang di bawah kapal atau perahu untuk menghasilkan gaya angkat atau lift ketika bergerak di dalam air. Saat kecepatan meningkat, hydrofoil mengangkat lambung kapal ke atas permukaan air sehingga mengurangi gesekan atau drag dan memungkinkan kapal bergerak lebih cepat dan efisien. Next. Oke, selanjutnya, kenapa kapal menggunakan hidrofoil? Nah, biasanya ya untuk kapal-kapal yang menggunakan hidrofoil itu tergantung tujuannya. Yang menggunakan hidrofoil biasanya kapal-kapal yang mengutamakan kecepatan. Nah, kenapa bisa diuntungkan untuk mencari kecepatan? Karena kapal yang menggunakan hidrofoil dapat mengurai hambatan. Karena kapal yang menggunakan hidrofoil dapat mengangkat kapal bagian hull kapal ke atas permukaan air, ya, di mana beban yang diterima oleh mesin itu menjadi lebih ringan karena tahanannya berkurang. Terus yang kedua yaitu meminimalisir biota yang menempel di bagian lambung kapal. Karena pada saat kapal terangkat di atas permukaan air, kapal tidak bisa disentuh oleh biota-biota laut. Oke, next. Kemudian untuk prinsip dasarnya sendiri, ketika hydrofoil bergerak, air mengalir di atas dan bawah permukaannya, sehingga menciptakan perbedaan tekanan yang menghasilkan gaya angkat atau lift.
Untuk external flow-nya, yakni air mengalir di sekitar foil tanpa dibatasi oleh dinding. Untuk lapisan batasnya atau boundary layer-nya terbentuk di permukaan hydrofoil sehingga mempengaruhi efisiensi dan hambatan atau drag. Kemudian untuk cara mengulangi alirannya dengan jika sudut serang atau angle of attack-nya terlalu besar, maka aliran bisa terlepas dari permukaan foil sehingga mengurangi lift dan meningkatkan drag. Next. Selanjutnya adalah bagaimana proses hydrofoil bisa menghasilkan life force atau gaya angkat. Nah, pada permulaannya, air itu bakal menyentuh angle of attack dari hydrofoil itu sendiri, yang dimana nanti dari air yang menghantam angle of attack akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada sebagian aliran yang melewati dari atas sisi bagian atas dari hydrofoil dan ada yang melewati bagian sisi bawah hydrofoil. Nah, bagian sisi atas hydrofoil itu berbentuk lebih cekung atau lintasannya bisa dibilang lebih panjang dibanding yang bawah. Nah, pada saat aliran mengalir di bagian atas hydrofoil, ini akan memperpanjang waktu untuk fluida untuk sampai ke titik paling belakangnya. Nah, untuk yang di bagian bawah, karena lintasannya pendek, jadi aliran fluida yang mengalir di bagian bawah ini terhitung lebih cepat dibanding yang atas. Nah, karena perbedaan panjang lintasan dan waktu untuk sampai ke titik ujungnya itu menyebabkan perbedaan tekanan, yang dimana tekanan yang di bagian atas itu lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di bawah. Sehingga kan karena ada perbedaan tekanan ini mengakibatkan gaya angkat ke atas sehingga dapat membuat kapal seperti tampak di atas permukaan air. Nah, selain ada gaya angkat, hydrofoil ini juga memberikan gaya hambatan yang sejajar dengan arah jalannya kapal atau searah ke belakangnya kapal. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.